Halo para digers, salam pers. Perkenalkan, nama aku Muharub Ika Yulianti. Aku selaku moderator yang akan memandu acara kita pada hari ini. Nah, sebelumnya aku mengenali nih, apa sih Spill Poly Batam? Jadi, Spill Poly Batam adalah proker tahunan LPM Paradigma. Tujuannya untuk memberikan informasi mengenai apa aja sih yang menarik di kampus kita untuk di-spill ke para digers. Nah, tahun ini merupakan tahun kedua proker Spill Poly Batam dalam bentuk sharing session. Nah, untuk kita kulik nih lebih dalam, LPM udah nyiapin nih narasumber atau bintang tamu kita. Langsung aja nih Kak, boleh masuk, silakan. Oke, silakan duduk Kak, silakan. Halo. Gimana tadi perjalanan dari rumah sampai sini? Jauh atau gimana? Kebetulan dari pagi ya di kampus. Sebelumnya boleh Kak, silakan dipakai itunya dulu. Tipannya. Di jilbab boleh. Iya, boleh. Iya. Oke, lanjut Kak. Gimana tadi boleh ceritain gimana perjalanannya dari rumah sampai sini? Kak dulu kali. Aku dari rumah tuh nggak hujan ya, cuman deket-deket di Tamas tuh hujan. Jadi agak berhenti bentar gitu. Wow, kakaknya satu. Kalau aku kebetulan dari pagi sih di kampus, soalnya ada project di perpustakaan. Boleh Kak kenalan dulu mungkin satu-satu. Mungkin dari kakak yang depan dulu. Nama aku Silmi, aku dari jurusan Teknik Mesin tahun 2021. Oke, boleh selanjutnya Kak. Hai, nama aku Adelia Friandita dari jurusan Manajemen Bisnis, Program Studi Administrasi Bisnis Terapan. Oke, berarti yang satunya Kak Silmi, yang satunya Kak Adel gini. Oke, kita langsung aja ya Kak ke pertanyaan pertama nih. Apa sih yang bikin Kak ini berdua tertarik untuk masuk Politeknik di Batam? Mungkin boleh Kak Adel dulu. Oke, kalau aku yang bikin tertarik masuk Politeknik Negeri Batam, yang pertama yang kampus negeri salah satunya di Batam, Politeknik Negeri Batam ya. Jadi tujuan gak kilas balik ke masa SMA. Boleh banget. Kan aku tuh SMA-nya IPA. Terus mau masuk jurusan kuliah yang soshum ujiannya. Linjur ya berarti Kak? Linjur. Nah, linjur. Jadi di Poltek kan yang nggak saintek, yang nggak sos, ya itulah. Iya, yang nggak Yang saintek. nggak saintek kan cuman manajemen bisnis. Jadi ya udah auto pilih yang manajemen bisnis karena ujiannya soshum. Terus kenapa ngambil ABT itu Kak? Kenapa ngambil ABT? Karena kan sebenarnya tujuanku kan bukan ke manajemen bisnis ya. Tapi yang di Batam yang adanya soshum manajemen bisnis. Jadi cari yang general sih sebenarnya, yang kayak kalau dilihat kan ada prodinya, ada ABT, administrasi bisnis, akuntansi manajerial, akuntansi sama logistik. Jadi yang kuliah tuh kayaknya yang paling general tuh mungkin administrasi ya gitu awalnya. Terus ternyata ya emang beneran sih, maksudnya nggak fokus ke akuntansinya aja gitu kan. Karena kan dari saintek nggak ngerti akuntansi nih. Jadi pilihnya yang aman-aman aja gitu. Oh, jadi kayak administrasi. Nah, kalau Kakak Silmi nih, kenapa ngambil teknik mesin? Oh, aku pribadi karena dulu pas SMA emang mau ngambil teknik, cuman masih bingung kan teknik apa gitu. Aku juga sempat gap year. Nah, di gap year itu aku juga mikir ambil teknik apa ya gitu. Pas aku cari-cari lihat, kayaknya mesin seru deh, main-main mesin. Berarti awalnya itu iseng-iseng gitu ya Kak? Iya, iseng-iseng. Cuman pas dilihat prospek kerjanya juga lumayan gitu. Batam kan juga kota industri gitu, kayaknya Benar. cocok deh ambil mesin. Jadi ya udah ambil mesin aja. Kalau boleh tahu mesinnya di bagian apa ya Kak? Di manufaktur. Oke, kita lanjut. Nah, menurut kakaknya nih berdua, kan beda nih, satunya teknik, satunya non-teknik nih. Apa sih yang membuat keunggulan dari jurusan kalian sendiri gitu? Yang membedakan dengan jurusan lawannya gitu? Kayak kakak nih teknik, apa sih yang membedakan dengan non-teknik dan apa keunggulannya di teknik gitu? Aku ya. Iya. Kalau teknik mesin, kalau kami sih banyak ya belajarnya. Kalau di teknik mesin kayak lebih masuk di manufaktur dan industrinya. Jadi kayak kami ada belajar cara memakai mesin, kami juga ada belajar tentang material dan manajemen operasi pun kami juga belajar. Jadi mungkin kalau untuk di industri nanti itu
bisa lah di bagian industrinya atau manufakturnya banyak kesebar gitu. Oh, jadi intinya pemikiran kakak waktu awal masuk tuh kayak prospeknya tuh luas Iya, gitu. Betul. Nah, kalau Kak Adel gimana? Oke, kalau aku tadi plannya apa? Ini yang membuat jurusan kakak tuh lebih unggul daripada yang teknik gitu. Mungkin yang lebih beda kali ya. Nah, itu tuh kalau misalnya aku lihat di Poli Batam yang paling beda tuh ini sih, mulai dari cara berpakaian anak MB tuh ala kantoran banget ternyata. Pakai blazer, pakai kemeja, rok heels apalagi. Jadi kupikir kan waktu masuk awal tuh kayaknya biasa Rapi gitu aja ya. gitu kan. Maksudnya kayak ya udah kuliah pada umumnya. Ternyata terutama khusus di prodiku ada mata kuliah kesekretariatan yang mengharuskan untuk pakai heels. Jadi untuk keunggulannya mungkin bisa mata kuliahnya juga kami ada table manner, ada beauty class itu sih yang kayak nggak disangka-sangka kalau misalnya oh ternyata kuliah juga ada kelas make up, Iya. juga ada table manner gitu sih. Terus kalau keunggulannya lebih luas aja sih pelajaran tentang bisnisnya gitu kan. Jadi mendalami ilmu perbisnisan lah. Seperti itu. Oke, pernah nggak sih gitu kan, apalagi kakak nih yang awalnya iseng-iseng gitu kan, ngerasa nyesel gitu udah masuk jurusan itu gitu. Mungkin Kak Adel dulu boleh. Nyesel sih enggak, cuman kadang-kadang kalau lagi banyak tugas atau lagi banyak pikiran lah, aku Iya, suka kepikiran ini bener gak sih aku Iya, sering-sering menjalani mas ini kayak gitu ya. Suka kepikiran gitu aja sih, tapi kalau nyesel enggak ya, karena kebetulan udah nyaman dengan lingkungannya. Jadi kalau untuk nyesel tuh enggak, tapi lebih ke kadang mikir aja ini bener nggak ya. Kalau Kak Silmi? Aku pernah sih beberapa kali nyesel. Cuman mungkin gini ya. Pas dulu tuh SMA aku suka ngedesain-desain gitu ya, even though pakai Canva doang gitu. Nah, jadi pernah nggak tahu sih di semester berapa aku pernah ngerasa kok gini sih yang dipelajarin gitu. Cuman pas itu emang lagi hektik-hektiknya banget gitu. Kayak aku lebih pengen ngedesain deh gitu. Cuman dipikir-pikir lagi kayak ya udah terlanjur nyemplung kan, jadi ya udah selesaikan Selesaikan sampai akhir gitu. Atau pernah gitu Kak kepikiran kayak udahlah berhenti aja gitu? Pernah. Iya. Cuman ya akhirnya nggak jadi sih. Sebenarnya itu juga ya udah nyemplung sekaligus aja deh. Gitu. Selesaikan sampai akhir sampai gitu. Habis udah dimulai. Gitu. Toh nangis nggak nangis siap kok gitu kan? Bener sih. Oke, lanjut nih Kak. Pengen tahu sebenarnya lingkungannya itu seperti apa? Boleh di-spill dong Kak, lingkungan non-teknik seperti apa, lingkungan teknik seperti apa, mulai dari pertemanannya mungkin, atau dari sistem belajarnya gitu. Silakan, mau yang mana dulu boleh? Kakak dulu kali. Kakak dulu kali. Kalau teknik ya, mungkin orang-orang juga udah sering dengar ya, teknik keras gitu. Sebenarnya itu tergantung Perspektif. Ya, tergantung perspektif masing-masing orang aja ya gitu. Kalau memang ada yang nganggap keras gitu, ya mungkin dia emang nganggapnya begitu gitu. Cuman kalau menurut aku sih biasa-biasa aja sih. Mungkin memang ada kerasnya gitu, entah itu solidnya atau apapunnya itu. Cuman aku rasa fine-fine aja sih di lingkungan seperti itu gitu. Kalau pertemanannya juga mereka sering saling bantu satu sama lain kayak gitu. Kalau untuk belajarnya tuh Kak gimana? Kalau untuk belajarnya seru, fine-fine aja. Kalau aku pribadi aku suka yang kayak praktikum gitu, praktek-praktek aku suka, jadi selama ini aku enjoy aja. Kakaknya, Kak Adel nih. Kalau aku ya lingkungan di MB gimana, khususnya di Poli Batamnya lah, di gedung TA-nya lah, yang biasa kita sering datangi kan mahasiswa MB, itu yang pasti anak MB kalau masuk TA nggak boleh pakai jeans sebenarnya. Itu pasti, jadi pakai celana kain, rok atau pokoknya jangan jeans, tuh nggak boleh kan pakai jeans masuk ke MB. Jadi lebih ke pakaian yang rapi, sopan, walaupun kadang-kadang ya kalau lagi nggak ada kelas tetap santai aja gitu ya santai kan aja masuk. masanya. Cuman kalau lagi era-eranya kelas, era nggak tuh? Lagi kelas tuh kan pasti nggak boleh pakai jeans, terus pakaiannya rapi. Rata-rata wangi sih, MB wangi. Dari yang aku jumpai ya wangi, bersih. Rapi. Terus kalau untuk pembelajaran yang diterapkan Poli Batam ya PBL. Itu
Pasti kayaknya mengalami menyiksa semua gitu ya. PBL. Ya, untuk pembelajaran gitu sih, PBL. Terus tugas-tugas yang biasa, praktikum, latihan, gitu. Nah, itu kan ada praktikum nih dua-duanya gitu. Pernah gak sih ngalamin kayak kesulitan yang bener-bener sulit? Aduh, aku udah di ujung banget nih, gak tahu mau gimana lagi. Tapi dosen tuh nekan deadline-nya sekian-sekian gitu. Mungkin Kak Adel dulu nih, kayaknya ketawa-ketawa nih kayaknya. Pernah Sering sih. nih. Pernah, apalagi kalau nyusun ini ya, siklus akuntansi. Gak balance Aduh, kan. nangis. Ngulang dari awal agak, waktunya dikit lagi. Jadi, maaf ya Bu, Pak. Saya balancekan sendiri. Gimana caranya supaya angkanya bawahnya sama. Kalau Kak Silmi nih? Sering sih ya, apalagi kayak kalau misalkan dosennya emang sibuk, susah dihubungin gitu, jadi bingung kan mau gimana. Ya, akhirnya kalau misalkan emang lagi pakai mesin gitu, kan ada juga jamnya untuk pakai mesin. Kalau emang fabrikasi ya kami kadang fabrikasi di luar gitu, di workshop tersendiri gitu. Oh, berarti dia nggak setiap saat alat-alat itu bisa dipakai gitu ya, Kak? Iya, tergantung ini sih, surat izin sama kadang kalau ada kelas nggak di hari itu gitu. Sama sih juga gitu ya, kalau di MB kalau pakai komputer kan, kalau mesin mainnya mesin ya. Kalau anak MB mainnya komputer. Kalau di lab komputer tuh juga ada batas waktu atau pemakaiannya sih. Jadi kalau dosennya mengizinkan baru bisa dipakai buat praktikum. Kalau enggak, pakai laptop sendiri. Bawa laptop dari rumah gitu ya, Kak. Oke, lanjut nih. Sebelumnya kakak-kakak ini pernah nggak sih ikut lomba gitu? Atau ikut kegiatan yang menarik gitulah tentang jurusan kalian, bawa nama jurusan gitu? Kalau iya boleh dong di-spill. Mungkin Kak Silmi dulu. Kalau aku nggak ada sih kalau tentang ini lomba yang berbau mesin. Mungkin paling aku pernah ikut PBL Expo aja sih yang kemarin, partisipasi kemarin. Oh, boleh dong Kak di-spill gitu. Gimana? Pasti tentang hasil PBL-nya kan ya. Ya. Bikin PBL apa tuh Kak kalau boleh tahu? Kami bikin ini sih kayak suatu model gitu, model benda. Dia modelnya bisa digunain untuk ngukur, untuk dipakai pengukuran untuk 10 alat ukur gitu. Nah, untuk Kak Adel? Kalau lomba pernah sih ikut lomba yang mewakili jurusan, bukan mewakili jurusan sih. Lombanya berkaitan dengan jurusan yang aku ambil tuh pernah. Salah satunya lomba KDPN, kompetisi debat pajak nasional. Cuman belum rezeki buat menang. Jadi kalau ikut lomba ya beberapa kali lah. Salah satunya BAC. Nah itu pernah juga ikut seleksi BAC, tapi belum lolos juga. Belum rezeki, nggak apa-apa. Ya belum rezeki. Tahun ini juga ada nih IBAC, jadi International Business Administration Competition. Lebih besar ya Kak? Lebih besar, dan Batam jadi tuan rumahnya. Jadi 8 sampai 11 Agustus bakal ada IBAC di Poli Batam. Bakal rame ya Poli Batam. Oh ya Kak, denger-denger nih Kak Silmi pernah ikut apa ya? Kayak semacam ISMAFO atau gimana tuh Kak? Oh iya, aku alhamdulillah jadi salah satu awardee ISMA 2023 di University of Portsmouth di United Kingdom. Ini tuh kapan tuh Kak berangkatnya? Berangkatnya sekitar awal September tahun ini sih. Cuma nanti 1 semester aja di sana. Semoga lancar ya Kak. Oke. Itu gimana tuh Kak perjalanannya buat mencapai itu gitu? Naik turun sih ya Kak, kinda overwhelmed gitu juga. Ya, cuman terus di sana tuh ngambilnya jurusan yang sama? Iya, kalau untuk khusus vokasi itu mereka emang harus yang relevan sama jurusan sebelumnya. Iya, gitu. biar nggak kesulitan Iya, pastinya. tapi kalau yang undergraduate itu mereka boleh ambil linjur gitu. Misalkan aku undergraduate nih, aku jurusan teknik mesin, aku ambil hukum di sana aku bisa. Oke, lanjut nih. Menurut kakak berdua nih, kayaknya nih muka-mukanya ambis gini. Nah, kakak-kakak berdua ini sebenarnya menurut kakak sendiri tuh ambis atau enggak gitu? Mungkin Kak Silmi dulu boleh? Kalau aku kayaknya ambis sih, soalnya lolos nih ISMAFO ya kan? Itu rezeki aja. Cuman kalau aku rasa nggak gitu ambis sih gitu. Paling ambis kalau deketin deadline aja. Sama ambis banget. Sebenarnya enggak. Kalau Kak Adel sendiri? Ambis apa enggak? Dibilang ambis enggak, dibilang enggak ambis. Kalau dekat deadline ambis tuh. Jadi kalau deadline udah dekat, berasa anak ambis yang ngerjain terus, padahal
Sistem kebut semalam ya Kak, SKS gitu kan. Enggak sih sebenarnya. Cuman ya kalau ambis nggak ambis tergantung kondisi kayaknya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau belajar nih lebih suka mandiri atau belajar kelompok gitu. Kalau non teknik tuh enaknya kelompok atau mandiri. Nah, kalau untuk teknik enaknya gimana? Kalau untuk non teknik kebetulan banyak kelompok ya, emang mata kuliahnya tugas-tugasnya itu dibuat untuk berkelompok. Sekarang tuh juga nyaman sih belajar berkelompok dan pasti dibutuhin sih untuk kita nanti kerja kan, kerja sama orang kan juga pasti nggak hanya sendiri berkelompok. Nah, dari sekarang kalau untuk kerja kelompok, belajar kelompok oke-oke aja sih. Belajar sendiri juga oke-oke aja. Tapi kalau ada sama teman kan lebih seru. Iya, lebih semangat pastinya. Dan kan? bisa jadi tutor sebaya juga kan, teman yang lebih ngerti atau kita yang lebih ngerti buat jelasin ke temennya yang nggak ngerti. Iya, lebih ini juga sih benefitnya lebih besar gitu ya. Nah, untuk Kak Silmi tuh? Kalau aku tergantung situasi dan kondisi ya gitu. Kalau misalkan emang pakai mesin gitu atau ngedesain, itu lebih enak berkelompok sih. Jadi kalau misalkan ada yang aku belum paham cara pakainya gitu, itu bisa tanya gitu, saling ngajarin gitu. Cuman kalau emang yang belajar yang butuh konsentrasi tinggi, nah itu aku Enaknya sendiri gitu kan. ya. Tapi kalau lagi belajar alat nih kan, apalagi alatnya baru, pasti enaknya sama temen gitu ya Kak. Ya pasti. Oke. Nah, ini kan sekarang udah pada semester berapa nih? Kak Adel udah semester. Aku semester 4. Nah, Kak Silmi? Sama. Nah, itu kan udah 2 tahun lah ibarat kata menjalani. Pernah nggak sih kepikiran misalnya nih, kalau saat ini ditanya mau ngambil jurusan lain gitu, kira-kira mau ngambil jurusan apa? Boleh di-spill juga nih alasannya. Mungkin Kak Adel dulu nih. Ngambil jurusan apa ya? Untuk sekarang kalau ditanya kayak gitu, nggak kepikiran lagi sih mau ngambil apa. Udah fokus ke yang diambil sekarang. Mungkin kalau awal-awal keterima masih ada kepikiran tahun depan ikut UTBK lagi nggak ya, tahun depan ikut tes lagi nggak ya, Iya. masih kepikiran gitu. Tapi kalau untuk sekarang ditanya, Kayaknya udah jauh gitu Ya, perjalanannya. udah 4 semester loh, diikutin sedikit lagi, lanjutin aja. Jadi udah fokus ke yang dijalani sekarang. Kalau untuk Kak Silmi nih, apalagi awalnya pengen desain gitu kan, suka desain gitu. Aku pengen ini sih, mekatronika. Di Meka itu juga beberapa ada belajar tentang matkul yang ada di mesin. Nah, cuman aku ngerasa kadang di mesin tuh agak terlalu general gitu. Kayak kalau di Meka tuh ada belajar coding lagi atau apapun itu gitu. Nah, aku juga tertarik sih. Kirain mau ngambil informatika gitu kan, karena suka desain gitu. Ternyata ke mekatronika gitu kan. Interestnya beda-beda. Oke. Kakaknya berdua ini punya nggak kesibukan lain di luar kuliah gitu? Mungkin ada yang ikut organisasi dalam kampus atau ikut organisasi di luar kampus mungkin. Boleh Kak Silmi dulu. Kalau aku di tahun kedua ini udah nggak ikut organisasi lagi, jadi aku fokus untuk nyari hal-hal yang di luar kampus gitu ya. Alhamdulillah aku karena keterima ISMA, aku juga jadi persiapin hal-hal pre-departure-nya gitu. Kayak dari ISMA pun juga banyak zoom persiapannya gitu, dan juga kayak dokumen-dokumen yang harus diurus gitu. Jadi itu sih kesibukanku. Kalau Kak Adel nih, Kalau aku kesibukannya sekarang itu ikut organisasi sih. organisasi apa tuh Kak? Organisasi kampus Oh. yang ada di jurusanku sih, Hima MB. Nah, boleh tuh Kak dijelasin di mana gitu di situ gitu. Ikut namanya HMMB ya, Himpunan Mahasiswa Manajemen Bisnis. Aku tergabung dalam Badan Pengurus Harian HMMB. Tahun pertama itu menjadi anggota Humaker, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama, dan tahun ini alhamdulillah ya diamanahkan menjadi Wakil Ketua Umum HMMB. Oke, kayaknya bintang tamu LPM ini dua-duanya ngeri ya, yang satunya wakil gitu, yang satunya lulus ISMA gitu kan. Sebenarnya kalau untuk orang-orang yang lebih mentingin organisasi daripada kuliah, as long as dia bisa maintain IPK-nya untuk tetap stabil gitu, dan juga kalau misalkan kan ada ya sering kalau kerja kelompok misalkan aku nggak bisa, aku ada rapat gitu. Nah kalau bisa sih tetap maintain juga, kalau ada kerja kelompok tetap ikut gitu, berpartisipasi gitu juga di situ, bisa atur waktu gitu. Kesianan fotonya juga. Iya betul. Capek gitu nggak sih ngadepin Banget. kelompok yang kayak gitu gitu. Terus Kak Adel nih, Aku nggak jauh beda ya sama Kak Silmi. Yang penting bisa mengatur, walaupun mungkin emang
dia masuk kuliah tapi ternyata nyaman di organisasinya. Jadi nggak masalah sih kalau emang lebih nyaman ke organisasinya tapi kalau untuk mengutamakan nggak terlalu gimana ya, Tetap kuliah pokoknya. kuliah tuh memang lebih yang utama, karena kalau nggak masuk kuliah, nggak masuk ke sini kan kita nggak bisa ikut organisasinya Iya, gitu benar. kan. Jadi yang penting tetap dijaga aja sih kayak nilainya atau absensinya, kan itu ngaruh juga kan untuk penilaian. Jadi lebih dijaga itunya aja sih, sama menghargai kelompok-kelompoknya aja gitu kalau kerja kelompok. Oke, kita lihat nih. Menurut Kak Adel, apa sih satu kata yang menggambarkan kata non-teknik? Satu kata. Non teknik, Ya. rapi. Sorry ya, ini bukan maksudnya gue tadi yang selama ini kulihat kan anak MB rapi-rapi gitu kan, dan itu pertama kalinya aku lihat anak MB yang harus rapi, jadi kayak kepikiran anak MB ini emang identitasnya rapi gitu, harus pakaian kantoran gitu. Tapi ya aku juga suka gitu nengok kalau anak-anak MB pagi-pagi tuh rapi-rapi kayak oh my god, gorgeous banget gitu lah. Kalau anak teknik pakai kaos gitu ya, kalau udah bisa masuk gitu. Nah, kalau Kak Silmi gimana nih? Satu kata yang menggambarkan non-teknik. Non-teknik. Iya. Iya tadi gorgeous sih untuk apa anak-anak MB gitu. Enggak, untuk non-tekniknya, Kak. Untuk tekniknya maksudnya. Kalau untuk tekniknya mungkin lebih ke solid ya gitu. Di awal-awal memang dibilang solid gitu-gitu. Nah aku kayak masih nggak percaya gitu. Di mana sih letak-letak solidnya kayak gitu. Untuk sharing aja, pas itu aku pernah ketipu belanja online. Terus tuh teman-teman aku awalnya cuma cerita. Nah teman-teman aku juga langsung pada mana gitu. Pokoknya sampai dicari gitu orangnya. Sampai akhirnya orangnya balikin duitnya ke aku gitu. Jadi kayak suka bantu gitu sih. Keren banget ya. Satu yang ini langsung semua gitu kan. Langsung nanya gitu, mana sih yang dibantu gitu. Oke. Kita masuk nih Kak, sesi terakhir gini. Apa sih kesan dan pesan kalian setelah dijadikan bintang tamu nih di sini? Jadikan narasumber gitu. Mungkin Kak Adel dulu boleh. Berarti kesan-pesannya buat spill Polibatam nih ya Iya. berarti. Keren sih acaranya, maksudnya oke. Jadi mungkin kan banyak maba yang gimana ya, banyak maba yang nggak tahu kan tentang Polibatam. Mungkin sambil biasanya tuh aku kalau misalnya awal-awal masuk kampus, aku cari akun-akun tentang kampus. Nah jadi aku cari akun apa aja yang ada nama Polibatamnya lah pokoknya. Nah mana tahu kan maba-maba yang mungkin sama kayak aku juga nyari apa sih yang ada di Polibatam, ketemu nih Instagramnya LPM atau YouTube-nya LPM, jadi bisa lebih tahu apa sih yang ada di Polibatam. Kan khususnya ini teknik dan non-teknik ya, jadi mungkin sedikit-sedikit ke-spill ya apa yang dipikirkan mereka gitu, walaupun mungkin nggak semuanya gitu. Keren sih acaranya, sering-sering sih Kak. Kalau pesannya Kak? Kalau pesannya, ini tadi setiap tahun ya? Iya. Mungkin Tapi ini bisa setiap kebetulan baru tahun bulan. kedua. Buset. Setiap bulan ya ada spill Polibatam, kan seru tuh kayaknya. Itu aja sih, kalau udah keren. Nah, untuk Kak Silmi nih. Kalau aku kesannya seru sih, seru banget acara ini. Juga jadi bisa tahu lebih tentang jurusan lain gitu. Apalagi kan selama ini ya lingkunganku teknik doang gitu. Tahu-taunya ya udah ini aja gitu. Aku juga baru tahu tadi ada kelas make up gitu, kayak seru banget. Aku juga pingin. Boleh nih saling sharing gitu kan, saling Iya. mungkin bisa di sini. Iya sih, ini nambah teman baru. Iya dong pasti. Teman baru dari non teknik lagi kan biasa temennya yang MB. Nah sekarang punya teman Iya, baru iya. dari teknik. Gitu. Kalau untuk pesannya tuh Kak, untuk spill Polibatam. Kesannya ya sama sih, sering-sering diadain kayak gini aja, soalnya seru banget sih gitu. Berarti panitianya harus lebih rajin. Setiap bulan ya kan Kak? Setiap bulan. Kan kalau Kak Adelnya organisasi nih, kalau Kak Silmi lolos ISMA nih. Boleh dong Kak di-spill tips and triknya, yang satu buat join organisasi, terutama HMMB, dan yang satunya supaya bisa lolos di ISMA gitu. Yang mana satu? Mungkin Kak Adel dulu deh. Kalau untuk join organisasi, Terutama di MB sendiri Kak, di HMMB gitu. kalau di MB sendiri untuk join organisasi ini sebenarnya awalnya pasti maba ya kan, mikirnya nambah pengalaman, terus apalagi gencar-gencarnya buat kalau misalnya kerja itu yang dibutuhkan Pengalaman.
life skill ya, skillnya gitu kan, soft skill. Jadi sebenarnya masuk ke organisasi juga biar nambah soft skill. Jadi kalau emang masuk organisasi langsung bisa sebenarnya enggak, tapi lebih ke yang mau berkembang gitu loh buat meningkatkan soft skillnya gitu sih. Kalau tips-tipsnya Kak buat join gitu? Tipsnya enggak. Apa aja yang harus dipersiapkan gitu? Mungkin nanti mabanya mau masuk gitu kan, mau masuk MB gitu, HMMB. Yang dipersiapkan dirinya pasti ya kan, karena kan setahun mau ikut dan mau menjadi badan pengurus harian. Jadi yang pasti siapkan diri dan mentalnya aja, karena kan pasti kalau masuk organisasi jadi dua kan kesibukannya, kuliah sama organisasi, harus bisa manage waktu. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Siap apa enggak aja sebenarnya sih masuk organisasi itu. Nah kalau Kak Silmi sendiri nih, tips and triknya bisa lolos ISMA gitu? Kalau aku jujur ya, untuk pas daftar aku nggak tahu apa-apa gitu tentang ISMA. Kayak nggak kepikiran, cuman coba aja lah gitu, barangkali keterima. Ternyata itu ada 2 fase pendaftaran. Yang pertama itu tentang dokumen-dokumen. Jadi diharuskan kayak dokumen-dokumen dari kampus, dari home uni masing-masing. Terus tuh juga ada English proficiency test. Itu kayak sertifikat bahasa Inggris, TOEFL kayak IELTS, TOEFL gitu. Nah itu juga dari ISMA juga udah netapin minimumnya, bandnya berapa. Dan juga esai gitu. Jadi dari ISMA juga udah ada judul-judul esainya. Jadi kita tinggal ngembangin aja menurut opini kita gitu esainya. Habis itu kalau lolos itu masuk ke phase 2, itu interview. Ya udah interview kayak biasa aja, cuma dalam bahasa Inggris. Terus juga udah tinggal nunggu pengumuman aja gitu. Berarti kuncinya memang harus bahasa Inggris gitu ya Kak. Jadi segala bentuk tes itu dalam wujud bahasa Inggris gitu. Terus kalau esainya tadi tuh berarti kita nggak bisa gitu ya Kak, bikin tema bebas sendiri gitu, memang harus ditentuin? Nggak bisa, emang dari ISMA tuh udah ada 4 judul gitu. Dan emang harus ngikutin itu sih gitu, itu kayak benchmarknya. Itu kan pasti ada pembimbingnya nggak Kak kalau buat ikut ISMA ini? Atau memang kita betul-betul mandiri? Kalau daftarnya itu mandiri, cuman kalau dari Poltek sendiri ada ini sih KUI-nya, dia untuk surat menyuratnya gitu, dengan yang dibutuhin antar kampus sama antar ISMA-nya gitu. Juga kalau bisa follow ya ISMA Poli Batam. Ada akun Instagramnya? Iya, udah ada Instagramnya. Jadi nanti insya Allah kami bakal share tips and triknya, juga mentoring untuk yang mau daftar ISMA tahun depan. Tuh, buat teman-teman mungkin yang penasaran lebih lanjut tentang ISMA. Oke, lanjut nih Kak. Kan udah 4 semester nih, lebih tepatnya udah 2 tahun dong di Poltek. Kira-kira selama di non-teknik dan teknik dapat apa aja dan udah ngerjain apa aja gitu? Boleh di-spill dong, mungkin yang mana nih yang mau duluan? Siapa nih? Aku boleh. Oke. Aku dapat teman baru pasti ya. Juga aku dapat ilmu-ilmu baru, kayak karena sebelumnya aku kan di IPA, nggak tahu nih cara pakai mesin sama sekali gitu. Situ aku belajar, ternyata mesin ini tuh untuk gini gitu, mesin ini untuk ini. Kadang kalau misalkan lewat-lewat gitu di mall ada bekas-bekas apa sih, welding gitu kan, kayak ini di welding nih. Jadi merhatiin gitu ya? Iya gitu Kak. Juga ada ngedesain part-part gitu, part-part mesin atau apapun gitu. Jadi tahu berarti sebelum jadi barang kayak gini harus ada proses yang gini-gini gitu. Jadi tahu sih. Untuk Kak Adel nih? Yang pasti yang pengalaman baru, ilmu baru, apalagi dulunya SMA-nya IPA, belajarnya biologi ya kan, sel dendrit segala macam. Pas kuliah masuknya ke MB, belajarnya akuntansi. Jauh banget gitu ya Kak? Lumayan jauh ya, terus nggak dapat peminatan akuntansi kan ya waktu SMA. Jadi bener-bener baru belajar akuntansi itu pas masuk kuliah. Mungkin teman-teman yang lain udah pernah kan belajar akuntansi waktu SMK-nya atau pas SMA-nya. Nah aku tuh baru pertama kali belajar akuntansi pas sekarang. Terus pastinya ilmu baru pasti banyak banget. Apalagi kampus kita udah masuk kan ya, kampus merdeka belajar gitu kan. Udah di kampus merdeka, udah bebas mau ngapain, mau ikut PBL buat ngeklaim SKS bisa, segala macam dilakukan bisa ya kan di Poltek. Nah terus yang pasti teman baru,
kan sekarang ikut organisasi, jadi Iya. pasti pengalaman di organisasi juga ada, terus pengalaman ketemu teman-teman yang Di luar di luar ABT gitu, Bang. iya, di luar kitanya gitu kan, di luar teman-teman yang pernah kenal di SMA, kan teman-teman barunya banyak, apalagi ketemu teman-teman dari teknik juga gitu. Banyak sih. Relasinya makin luas gitu ya, Kak. Oke, buat teman-teman mungkin yang pengen tahu tuh lebih lanjut tentang Isma, boleh tuh langsung ke akun Instagramnya. Apa tadi namanya? Isma Poli Batam. Nah, atau mungkin mau tanya ke Instagram kakaknya langsung, boleh di-spill, Kak? Instagramku Silmi Y. Nah, kalau Kak Adel nih, mungkin yang mau teman-teman yang mau join organisasi boleh nanya-nanya nih ke Kak Adel gitu. Boleh Instagramnya Kak di-spill. Di bawah ya. Adelia FTZ A-nya 2. A-nya 2, oke. Himanya jurusan MB, HMMB Poli Batam. Boleh dicek. Oke, sekian Kak podcast kita kali ini. Makasih udah datang, makasih udah nyempatin waktunya, dan makasih udah ngasih informasi-informasi bermanfaat nih buat teman-teman LPM, buat teman-teman lainnya juga gitu. Terus Kesan-pesannya buat spill Poli Batam nih ya, Iya. berarti. Keren sih acaranya, maksudnya oke. Jadi mungkin kan banyak maba yang gimana ya, banyak maba yang nggak tahu kan tentang Poli Batam. Mungkin sambil biasanya tuh aku kalau misalnya awal-awal masuk kampus, aku cari akun-akun tentang kampus. Nah, jadi aku cari akun apa aja yang ada nama Poli Batamnya lah pokoknya. Nah, mana tahu kan maba-maba yang mungkin sama kayak aku juga nyari apa sih yang ada di Poli Batam, ketemu nih Instagramnya LPM atau YouTube-nya LPM, jadi bisa lebih tahu apa sih yang ada di Poli Batam. Kan khususnya ini teknik dan non teknik ya, jadi mungkin sikit-sikit ke-spill ya apa yang dipikirkan mereka gitu, walaupun mungkin nggak semuanya gitu. Keren sih acaranya, sering-sering sih Kak. kalau pesannya Kak? Kalau pesannya ini tadi setiap tahun ya, Iya. mungkin bisa setiap bulan. Setiap bulan ya ada spill Poli Batam, kan seru tuh kayaknya. Itu aja sih, udah keren. Nah, untuk hasil nih. Kalau aku kesannya seru sih, seru banget acara ini. Juga jadi bisa tahu lebih tentang jurusan lain gitu. Apalagi kan selama ini ya lingkunganku teknik doang gitu. Tahu-taunya ya udah ini aja gitu. Aku juga baru tahu tadi ada kelas make up gitu, kayak seru banget. Aku juga pingin. Boleh nih saling sharing gitu kan, saling Iya. mungkin bisa abis ini. Iya sih, ini nambah teman baru. Iya dong pasti. Teman baru dari non teknik lagi kan biasa temennya yang MB. Nah sekarang punya teman baru dari teknik gitu. Kalau untuk pesannya tuh Kak, untuk spill Poli Batam. Pesannya ya sama sih, sering-sering diadain kayak gini aja, soalnya seru banget sih gitu. Berarti panitianya harus lebih rajin. Setiap bulan ya kan Kak? Setiap bulan. Oke. Buat nantikan konten selanjutnya, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-temannya. Oke Kak, boleh mungkin kita tagline gitu sama-sama kalau misal. Oke Kak, boleh dibantu tagline-nya. Misal saya bilang LPM Paradigma, kakak boleh jawab Pers Kampus Takkan Mampus. 2 kali ya Kak. Oke. Tangannya boleh dikepal, mungkin teman-teman yang lain boleh dibantu. Oke, 1. LPM Paradigma, Pers Kampus Takkan Mampus. LPM Paradigma, Pers Kampus Takkan Mampus. Terima kasih Kak.